Acara kita mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, boleh kasih reaksinya nih kalau Bapak Ibu hari ini masih semangat untuk mengikuti pendampingan di hari kedua ini. Oke, terima kasih Ibu Sri. Yang lain? Oke. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pendampingan untuk ACE pemula untuk hari yang kedua. Nah, untuk materi sebenarnya pada awalnya kita harapannya kan ACE sudah mengenal assembler ya. Ternyata ketika saya membuat polling kemarin ada teman-teman yang sama sekali belum pernah membuat proyek di assembler. Untuk itu bagi teman-teman yang merasa sudah pernah atau sudah bisa menggunakan assembler, silakan disimak atau mungkin nanti bisa memberikan tambahan masukan begitu. Bagi yang belum pernah menggunakan assembler sama sekali, nanti akan kita pandu dari awal untuk mengenal dan menjelajahi fitur-fitur yang ada di Assembler Edu, gitu ya Bapak Ibu. Nah, mari sebelum kita awali kegiatan kita pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kelancaran, diberikan kenyamanan saat kita melaksanakan kegiatan ini hingga nanti selesai. Sikap sempurna, berdoa, dimulai. Cukup, terima kasih. Nah, langsung saja Bapak Ibu, karena kemarin kita di pertemuan pertama, minggu kemarin sudah diberi, sudah dibuka oleh Mbak Vinka gitu ya. Jadi kita hari ini langsung untuk melanjutkan materi di hari kedua ini. Namun sebelumnya saya review sebentar untuk kegiatan kita pada pertemuan pertama, bahwa pertemuan pertama kemarin itu kita sudah mengenal ACE ya. ACE itu apa? Tentang sebuah komunitas di mana para Assembler Certified Educator ini saling berkolaborasi, saling sharing gitu ya, saling berinteraksi, saling memberikan berbagi pengalaman. Kemudian saya kemarin juga sudah memberikan materi tentang bagaimana cara daftar akun ACE, kemudian bagaimana ACE ini nanti Bapak Ibu bisa naik level dengan cepat gitu ya. Dan saya senang sekali tadi mendapatkan kabar bahwa Pak Sugeng sudah di level 1, alhamdulillah, selamat Pak Sugeng. Kemudian ada juga kemarin Ibu Ivani itu langsung ngebut, langsung dalam waktu beberapa hari, dalam waktu seminggu ini langsung ke level 2 Bapak Ibu. Nah, itu kuncinya apa? Kuncinya adalah ketika Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan assembler, misalnya mengikuti webinar, kemudian membuat proyek, membuat video tutorial, itu bisa dilaporkan dan bisa mendapatkan poin. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melaporkan di ACE dashboard itu nanti, nilai-nilai atau poin yang Bapak Ibu ajukan itu bisa cepat, bisa lambat, tergantung dari tim dari assembler ketika memeriksa tentang laporan kita. Nah, kadang-kadang juga bisa di luar ekspektasi kita Bapak Ibu. Jadi, misalnya nih, kita membuat proyek. Kita membuat proyek itu di task list itu kita cuma dapat 10 poin misalnya. Tapi ternyata kalau proyek kita itu termasuk proyek yang rumit, proyek yang cukup kompleks begitu, kita bisa mendapatkan nilai lebih dari nilai 10 seperti itu. Nah, begitu pula sebaliknya ketika kita melaporkan sesuatu tapi mungkin ada hal yang belum lengkap atau kurang dari ketentuan, itu biasanya kita akan mendapatkan penolakan atau diminta untuk revisi. Saya pernah itu diminta untuk revisi karena memang laporan saya kurang lengkap. Nah, atau kita mendapatkan nilai tapi hanya nilai yang minimal seperti itu. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah
mengetahui beberapa benefit dari ACE ya. Nah, sekarang nih coba saya mau tanya dulu yang sudah sampai di level 1. Pak Sugeng mungkin bisa berbagi berbagi pengalamannya kemarin ketika sekarang sudah jadi level 1. Mungkin boleh dibuka mic-nya dulu, Pak. Oke. Terima kasih Bu Rini ya. Iya, betul, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah, barusan saya cek di leader, di dashboard, itu sudah disetujui semua, hingga totalnya 115 poin. Adapun yang saya unggah di ACE itu kegiatan-kegiatan dan petunjuk yang telah disampaikan Bu Rini kemarin. Yang nilainya besar, yang kemarin awalnya kan 55. Jadi yang nilainya besar itu saat saya memberikan pendampingan di kegiatan KKG. Jadi saya membuat short video dan saya tampilkan di YouTube, dan laporan kegiatan KKG itu saya isi, notulennya juga ada, daftar hadirnya juga ada, juga video saya sertakan, itu yang saya unggah 1 di ACE, sehingga bertambah dari 55 menjadi 115. Nah, ini belum saya tambah kegiatan pendampingan saya yang lainnya. Nanti ada sekitar 4 kegiatan yang belum saya unggah. Dan ada beberapa banyak tuh proyek-proyek saya yang belum saya unggah. Saya ada sekitar 10 proyek yang telah saya buat, nanti saya unggah juga. Insya Allah dalam setelah kegiatan di Surabaya 4 hari itu insya Allah saya sempatkan untuk membuat laporan dan saya unggah ke ACE. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pengalamannya Pak Sugeng. Mungkin yang lain akan mencoba untuk menyampaikan kemarin yang sudah ini. Oh, ini ada Bu Evani nih. Boleh buka mic-nya Bu Evani. Ini gimana nih? Kemarin selama 1 minggu bisa langsung level 2. Boleh diceritakan pengalamannya Bu Evani supaya bisa menginspirasi teman-temannya. Terima kasih Bu Rini. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Evani Yudhistri dari Kabupaten Tanah Datar. Kebetulan kemarin kita sama-sama ACT ya Bu ya? Iya, betul. Setelah Ibu Japri, saya jadi tersemangat lagi Bu. Kemudian saya ikuti panduan yang ada di grup AC itu Bu, kan ada akun kita ya Bu ya. Ternyata kita bisa menambah poin dengan melakukan hal-hal tertentu. Sama dengan Pak Sugeng tadi Bu, yang lebih tinggi nilainya itu menjadi pemateri, baik webinar maupun tatap muka. Jadi saya tambah bersemangat dengan kegiatan tersebut Bu. 60 loh Bu, ya kan Bu nilainya? Iya, 60. Kalau misalnya laporannya sudah sesuai, itu bisa dapat poin 60 gitu. Padahal saya tidak sertakan daftar hadir loh Bu. Hanya foto-foto, nggak ada daftar hadir. Kemudian langsung 60 dikasih Bu. Oh iya, bagus. Iya. Ada link YouTube-nya juga, rekaman atau apa begitu? Ya, kalau webinar ya Bu, saya sertakan link YouTube. Kebetulan yang waktu webinar kemarin ya, yang waktu tugas kita Bu, tugas akhir kita ya Bu ya, penyimbasan. Iya, saya lampirkan itu daftar hadir juga, itu rekaman webinar juga. Oke. Bagus. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Evani, gimana perasaannya ini sudah sampai level 2? Tambah semangat Bu, maunya itu bikin kegiatan lagi di KKG atau yang lebih level lagi tingkat kabupaten maunya Bu, seperti itu. Oke, siap Ibu. Iya, bisa ditambah lagi nih nanti Bu Evani ya, mungkin proyek-proyeknya begitu bisa ditambah lagi supaya lebih keren lagi. Oh ya, Bapak Ibu juga bisa nih membuat ekstrakurikuler di sekolahnya masing-masing gitu. Oh ya, Bu Evani sudah mendapatkan email tentang
benefitnya sudah level Bu. 2 kalau ya level 2 dapat ini ya single plan. Itu maksudnya apaan itu, Bu? Apaan tuh, Jadi Bu? itu akun pro selama 1 bulan kalau nanti di redeem. Ya, di redeem. Iya. Waktu Ya. itu sampai ada limitnya nggak, Bu? Itu untuk voucher single plan itu berlaku maksimal 1 tahun setelah diberikan. Tapi setelah diaktifkan nanti dia berlaku 1 bulan. Jadi misalnya nih, Bu Evani kemarin habis beli single plan 3 bulan kan. Habis nanti bulan Desember. Nah, Bu Evani masih bisa mengaktifkan nanti di bulan Januari. Seperti itu. Terima kasih Bu Rini. Oke, sama-sama. Semangat buat kita, semoga bisa menginspirasi yang lain. Oke, satu lagi nih peserta yang mungkin mau berbagi, pengen berbagi tentang bagaimana progresnya selama seminggu kemarin. Boleh open mic siapa atau yang ada di sini ada Bu Wina, ada Bu Pungki, ada Bu Riza. Halo Bu Riza. Ada Bu Rispa. Oke. Ya, Bu Ini. Semoga Bu Rispa mau berbagi bagaimana kesannya kemarin selalu progres di seminggu terakhir kemarin. Progres seminggu kemarin itu cuma 2 hari karena memang cukup padat ya. Iya. Baru saya upload 4, saya laporkan 4. Ternyata 2 hari kemudian dapat poin 75. Alhamdulillah, selamat Ibu. Ya, yang lagi nanti ya. Ya, yang satunya itu memang kegiatan saya ada KKG, saya isi dengan pengenalan tentang Assembler Edu ke teman-teman, kemudian mencoba membuat sedikit project. Kemudian kemarin tanggal 20 ada lagi, tapi baru saya laporkan hari ini. Ya, ternyata kegiatan seperti itu sekali upload 60. Kalau yang like misalnya YouTube, kemudian bergabung di komunitas itu kan nilainya cuma 5 gitu. Cuma ini ada satu yang saya kepingin, saya punya RPP yang sering saya buat di Canva itu, khususnya untuk saat ini kan pembelajaran mendalam saya udah buat, mau saya upload itu, tapi kan ada template-nya ya, ada template. Template-nya cuma kita enggak punya izin untuk melihat. Ada link ya, enggak punya izin untuk melihat gitu. Jadi mau coba bentuknya dia seperti apa gitu. Nah, karena kan kalau tidak sesuai ketentuan juga kan tidak dapat poin, atau kan poinnya lebih rendah gitu. Siapa tahu kalau memang ada contoh RPP yang biasa yang sudah pernah dilaporkan gitu, gimana modelnya seperti itu. Untuk proyek-proyek juga belum saya laporkan. Oke, siap. Proyeknya sih lumayan, ada beberapa, cuma belum dilaporkan. Kegiatan pendampingan juga ada beberapa, webinar itu berapa kali belum sempat dilaporkan. Gak apa-apa. Semoga kedepannya lebih lebih semangat lagi, karena masih sibuk juga ini di pelatihan di Fasil Coding dan KA. Oke, baik. Ya, ada lagi Bu Risma? Mungkin cukup itu aja dulu. Oke, baik. Ya, terima kasih sharingnya Bu Rispa, luar biasa ya, di tengah kesibukan sebagai Fasil Coding dan KA masih sempat untuk menyelesaikan task list di ACE. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, di ACE ini tidak ada batas waktunya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi senggang, ada kegiatan yang bisa dilaporkan, silakan dilaporkan. Kalaupun belum sempat, tidak apa-apa. Sesempatnya, semampunya, sebisanya. Kemudian terkait dengan RPP, mungkin waktu ini linknya masih terkunci ya. Nanti coba saya cek kembali. Saya ada contoh RPP, contoh template RPP yang bisa Bapak Ibu contohkan nanti. Yang jelas adalah RPP di situ nanti ada penggunaan assemblernya. Nah, itu jadi untuk bentuk-bentuknya, untuk template sebenarnya masih bisa
dikreasi kembali oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi template RPP yang dari Assembler itu sebenarnya malah sederhana, malah template RPP hanya 1 atau 2 halaman saja di Canva, namun di situ nanti ada barcode atau ada link menuju ke proyek di Assembler yang sudah dibuat Bapak Ibu, misalnya untuk media pembelajarannya atau mungkin LKPD-nya anak-anak itu menggunakan Assembler. Seperti itu Bu Rispa, nanti coba saya share di grup ya untuk contoh RPP yang sudah pernah dinilai. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas sharingnya. Terima kasih Pak Sugeng, Bu Rispa, dan Bu Evani yang sudah memberikan testimoninya, sudah memberikan review hasil progres selama seminggu kemarin. Nah, selanjutnya ini karena hasil dari polling kemarin ini masih ada beberapa peserta yang belum pernah mengenal atau belum pernah membuat proyek di Assembler. Jadi di sini nanti saya akan sedikit mengulang supaya teman-teman yang benar-benar dari awal di Assembler ini tidak merasa tertinggal materinya. Nah, bagi teman-teman yang sudah ACT bisa sambil menyimak begitu ya, atau mungkin nanti bisa memberikan tambahan informasi di akhir kegiatan. Baik, izinkan saya untuk share presentasi dulu. Nah, untuk memberikan pengalaman kepada teman-teman peserta yang belum pernah membuat proyek di Assembler Edu. Nah, ini sedikit saya akan mengulas kembali beberapa materi yang ada di ACT ya. Bapak Ibu yang ACT sudah paham banget ini tentang materi kita hari ini, tapi nanti kita akan menambahkan sedikit tentang visual coding gitu ya. Nah, kita hari ini akan menjelajah Assembler Studio, membuat proyek sederhana dan visual coding untuk pemula gitu ya. Nah, seperti biasa, jadi kita perlu mengenal Assembler dulu bagi Bapak Ibu yang masih pemula gitu ya. Assembler Edu merupakan sebuah platform 3D AR gitu ya, yang bisa membantu kita sebagai pendidik untuk membuat pengalaman belajar yang menarik, menggunakan sebuah visualisasi. Nah, di mana para usernya, kita sebagai pengguna Assembler ini bisa mempresentasikan dan membuat konten 3D dalam waktu yang singkat gitu ya. Jadi tidak perlu berlama-lama, kalaupun hanya materi sederhana gitu, cukup 5 menit sampai 10 menit itu sudah bisa dan tanpa memerlukan keahlian khusus gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang merasa saya tidak paham dengan teknologi nih gitu, dengan Assembler Edu pasti bisa membuatnya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini Assembler Edu ini bagi guru sangat bermanfaat Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengakses Assembler Edu, ini Bapak Ibu bisa lebih sedikit untuk persiapan mengajarnya, dan di kelas bisa lebih banyak menggunakan Assembler ini untuk pembelajaran, baik untuk LKPD maupun untuk asesmen juga bisa loh Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat game juga di Assembler Edu. Nah, untuk siswa, Bapak Ibu juga bisa nih ngajak siswa untuk membuat proyek bersama gitu ya. Membuat proyek bersama di Assembler. Anak-anak ajak untuk login, membuat akun Assembler Edu begitu. Nah, Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak untuk belajar visual codingnya atau membuat proyek sederhana di Assembler gitu. Nah, kenapa kok Assembler ini disarankan gitu ya untuk pembelajaran masa kini? Karena di Assembler ini kita bisa menampilkan objek yang mungkin terlalu besar, tidak mungkin untuk kita tampilkan atau kita bawa di dalam kelas. Atau objeknya terlalu kecil, misalnya struktur sel gitu kan terlalu kecil, harus menggunakan mikroskop, sementara tidak semua siswa bisa mendapatkan fasilitas atau alat mikroskop di apa namanya di lab gitu ya. Kemudian atau objek itu terlalu jauh atau terlalu berbahaya gitu ya. Dan objek yang terlalu mahal misalnya untuk alat-alat
berat gitu ya, alat-alat teknologi yang berat gitu, atau untuk benar-benar yang ternyata sampai saat ini sudah tidak bisa kita temukan lagi karena sudah punah. Nah, seperti ini Assembler menawarkan bentuk-bentuk aset yang bisa kita manfaatkan untuk divisualisasikan di kelas kita bersama anak-anak kita. Nah, selanjutnya di Assembler Edu ini ada beberapa fitur, Bapak Ibu. Fitur yang pertama adalah alat peraga digital. Nah, di sini alat peraga digital ini siap pakai ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID, alat peraga ini bisa lebih banyak kita akses daripada yang menggunakan akun Gmail biasa. Nah, Bapak Ibu bisa memilih dari koleksi visual yang sudah ada di Assembler. Selanjutnya ada 3D AR editor. Nah, di sini nanti kita akan membuat dari awal. Nah, nanti akan praktek langsung ya, membuat sebuah karya sederhana ya dari 3D editor ini. Kemudian ada bahan ajar siap pakai. Ini berupa bahan presentasi Bapak Ibu. Jadi ada materi-materi yang sudah disiapkan oleh Assembler. Di situ sudah terinclude nih bahwa di dalam bahan ajar ini Bapak Ibu tinggal mengambil saja, tinggal meng-share linknya, kemudian langsung diserahkan atau langsung dikirimkan kepada para siswa, seperti itu sudah bisa. Nah, nanti juga ada banyak pilihan sesuai dengan tingkat atau jenjang yang kita ajarkan. Selanjutnya ini ada visual coding, Bapak Ibu. Ini anak-anak pasti akan menarik gitu ya, tertarik untuk belajar. Ini dengan visual coding ini Bapak Ibu bisa membuat dengan kode-kode blok yang tinggal drag and drop gitu ya, tinggal ditempelkan seperti itu. Nah, nanti kita akan tentang visual coding. Nah, ini ya tentang visual coding. Di visual coding ini Bapak Ibu bisa menghadirkan cara sederhana untuk menghubungkan. Jadi nanti akan ada semacam interaksi di sini untuk visual coding ini. Dan di sini prinsip-prinsip coding yang dikenalkan adalah dengan cara drag and drop. Nah, fitur ini juga memungkinkan Bapak Ibu untuk membuat berbagai proyek yang interaktif. Misalnya, Bapak Ibu bisa membuat game edukasi sederhana, kemudian atau membuat MPI gitu ya. Kemudian membuat simulasi logika dan proyek kreatif yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa bebas melakukan melakukan interaktiviti yang akan disampaikan di proyek Bapak Ibu. Dari fitur ini Bapak Ibu bisa meningkatkan keterampilan logika dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada pengalaman pengkoderan tanpa hambatan teknis. Apalagi di sini sudah sering ya, kita sedang digalakkan untuk pengenalan coding gitu ya. Nah, di Assembler ini sudah ada pengenalan coding dengan nama visual coding itu. Dan juga bisa mendorong integrasi kreativitas dan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, nah dalam visual coding ini Bapak Ibu bisa membuat proyek seperti game dan kekuatan pengkodean visual. Nah, di sini Bapak Ibu, nah sebelah kanan ini ya, ini contoh-contoh beberapa blok coding yang bisa kita manfaatkan di visual coding. Yang pertama ini ada event. Event ini merupakan blok yang nanti bisa digunakan sebagai pemicu mulainya suatu interaksi. Nah, misalnya ada blok when is click. Jadi nanti Bapak Ibu bisa, ketika ini diklik nanti akan bagaimana, seperti itu. Kemudian jika scene start. Jadi ketika milih yang nomor 2 ini, kalau nanti halaman itu dimulai, nanti akan bagaimana gitu ya. Kemudian ini when nah ini ada suatu kondisi, jadi ini nanti menggunakan
tombol yang ada di keyboard gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti Bapak Ibu juga bisa mengeksplorasi nih. Kemudian ada execute action 1. Nah, actionnya ini apa? Ini juga Bapak Ibu juga bisa membuat sendiri. Kemudian when ini objek apa, touching nanti akan seperti apa gitu ya. Nah, atau yang when the value of variable 1, nah nanti Bapak Ibu bisa membuat variabel sendiri. Change in, nah number inputnya apa? Ini kalau Bapak Ibu mau membuat skor gitu ya dalam suatu games gitu. Nah, selanjutnya ada yang berupa visual coding berupa kondisi atau condition, merupakan kumpulan blok yang digunakan untuk menjalankan sebuah interaksi ketika suatu kondisi terpenuhi. Jadi kalau dalam Excel itu seperti apa ya, rumus if gitu ya. Ya, jadi di sini ada if, jika ini apa gitu, kemudian apa yang akan terjadi gitu ya. Atau ini yang kedua ini akan melakukan pengulangan jika bagaimana gitu. Atau ada pengulangan sampai kemana. Jadi di situ Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan nih apa untuk kondisi ini bisa disampaikan. Selanjutnya, nah ini ada state. Adalah kumpulan blok yang digunakan untuk mengatur kondisi suatu objek. Ya, jadi di sini nanti akan ada beberapa kondisi gitu ya. Misalnya nanti yang nomor 3 ini set media. Nanti soundnya akan berbunyi jika tadi waktu eventnya ya. Jika objek ini diklik nanti media soundnya berbunyi, atau nanti set visibility of self, ini nanti dia akan men-setting sendiri kondisi yang seperti apa gitu ya. Nah, atau ini nanti kalau itu diklik nanti akan membuka halaman baru seperti itu. Nah, di sini adalah statusnya atau state-nya, bagaimana kondisi suatu objek ini akan berjalan. Nah, yang selanjutnya di sini nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk apa ya? Untuk eksplorasi di uji coba gitu ya, di otak-atik gitu. Selanjutnya ada motion. Nah, di sini motion ini adalah kumpulan blok yang digunakan untuk menggerakkan suatu objek. Nah, di sini misalnya ada move self. Ini yang self ini bisa kita ganti apa saja objek yang ada di dalam proyek kita. Misalnya nanti ada objek karakter apa gitu ya. Kemudian ini forward, berarti dia nanti maju, atau nanti dia mundur, atau nanti dia ke samping kanan, samping kiri, dan seterusnya. Kemudian ini juga ada set apa nih, agak blur ya. Jadi di sini Bapak Ibu nanti bisa kita buka-buka bersama ya untuk apa namanya, mengenal lebih jauh tentang visual coding ini. Nah, ini juga ada variabel. Variabel di sini nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk menyimpan suatu nilai dan merubahnya. Nah, misalnya ini ada variabel blok yang set itu, nanti bloknya digunakan untuk merubah nilai atau isi pada suatu variabel. Nah, kemudian untuk variabel blok yang change by, itu blok ini nanti digunakan untuk merubah nilai variabel dengan cara menambah atau mengurangi sesuai dengan nilai yang ditentukan oleh user. User di sini adalah Bapak Ibu sebagai pembuat atau sebagai sebagai pembuat proyeknya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan sendiri bagaimana nilainya. Selanjutnya ini ada operator. Nah, operator ini merupakan blok yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti tambah, kurang, bagi, kali. Nah, terutama Bapak Ibu yang mengajar matematika ini bisa digunakan, ini bisa dimanfaatkan untuk visual coding-nya. Itu ya, oke. Nah, kemudian selain visual coding, yang kelima dalam Assembler Edu ini ada yang baru nih, yaitu Generate 3D AI. Jadi Bapak Ibu bisa nih dari gambar, misalnya Bapak Ibu punya gambar ya, gambar 2 dimensi, nah itu gambar yang
berasal dari apa, foto Bapak Ibu sendiri atau gambar yang dilukis sendiri oleh Bapak Ibu. Itu bisa kita generate menjadi 3D melalui 3D AI generator ini. Nah, di sini karena ini masih baru ya, ini kita masih memerlukan koin ya, koin BLR ya, koin Blur gitu ya. Nah, di sini koinnya kalau nggak salah itu harganya sekitar 9.900 untuk dapat 35 koin gitu ya. Untuk dapatkan 35 koin. Nah, untuk satu kali kita mengenerate 3D itu kurang lebih juga memerlukan biaya sekitar 35 koin BLR itu. Nah, Bapak Ibu bisa membeli dulu koinnya gitu, atau ada, kalau sebelum ini kita bisa mendapatkan 1000 koin BLR nih dari akun belajar, tapi sekarang karena sudah di-upgrade lagi, jadi kita perlu membeli dulu untuk koin BLR-nya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ayo mari kita mulai untuk eksplorasi. Bagi Bapak Ibu yang masih pemula, bisa kita mulai dengan membuat atau memasuki di laman edu.assemblerword.com. Mari Bapak Ibu yang masih pemula bisa kita mulai, gitu ya. Untuk yang sudah pernah, ketika kita klik ini, kita klik di sini, kita akan langsung masuk ke laman assembler kita gitu ya. Jadi ke laman sini, sebentar saya pindahkan presentasi. Oke, baik, kita mau eksplorasi ya Bapak Ibu ya. Kita mau eksplorasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih pemula, nah ketika Bapak Ibu tadi klik atau sebentar saya kirim di ini ya, saya kirim di kolom chat dulu. Saya copy sebentar ya. Supaya Bapak Ibu yang masih pemula bisa mencoba, yang sudah expert, yang sudah nanti bisa sambil kita simak kembali. Nah, ini tampilan untuk awal ketika belum pernah punya akun di Assembler Edu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik daftar di sini di sebelah kanan atas. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah punya bisa langsung login, yang belum punya bisa klik daftar. Nah, setelah klik daftar di sini ada beberapa pilihan nih Bapak Ibu nih. Pilihannya bisa daftar dengan akun Belajar ID, dengan Google, dengan Facebook, dengan Apple, atau dengan email. Nah, untuk mendaftar jika Bapak Ibu punya akun Belajar ID disarankan nih pakai ini. Kenapa? Karena fiturnya lebih banyak. Dan ketika nanti Bapak Ibu mau upgrade ke single plan atau mau beli BLR Coin, itu ada promo yang lebih murah daripada yang menggunakan akun Google biasa. Nah, kalau misalnya yang nggak punya akun Belajar ID, misalnya yang dari Kemenak biasanya ya, yang dari Kemenak itu akun belajarnya belum bekerja sama dengan Assembler, jadi dengan sangat terpaksa untuk Bapak Ibu guru yang dari Kemenak itu masih mendaftar dengan Google, ya. Nah, kita contohkan untuk yang dengan akun Belajar ID. Nah, di sini untuk pengguna akun Belajar ID yang bisa mendapatkan benefit yang lebih ini adalah dengan domain-domain ini Bapak Ibu. Guru PAUD, guru SMP, SMK, SD, SMA, SLB, atau @dikbud, atau @belajar, pendidik kesetaraan, dan pusdatin. Jadi untuk Bapak Ibu yang sebagai kepala sekolah nih, yang punya akun admin, mohon maaf belum bisa mendapatkan privilege untuk akun Belajar ID gitu ya. Kemudian kita klik saya mengerti dan lanjutkan login. Oke, di sini nanti biasanya Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan, namun karena saya sudah punya akun jadi langsung bisa masuk di sini. Nah, mari di sini Bapak Ibu kita kenalan lagi. Tadi sudah ada materi ya tentang alat peraga. Nah, ini alat peraganya Bapak Ibu. Alat peraganya, Bapak Ibu untuk akun Belajar ID bisa mengakses 10 alat peraga per hari. Hari ini saya belum mengakses alat peraga, jadi saya masih bisa akses 10
ya. Nah, ini secara general. Kemudian ini ada beberapa tema yang akan bisa kita ambil gitu ya. Misalnya tentang seni gitu, tentang vocation gitu. Kita misalnya seni, bisa kita ambil seperti ini. Ini untuk alat peraganya. Kemudian tentang literasi bisa. Nanti bentuknya akan seperti ini. Bapak Ibu bisa memilih atau mengambil alat peraga yang sekiranya dibutuhkan untuk proyek Bapak Ibu, ya. Kemudian yang sains, yang sains seperti ini. Kemudian yang matematika, itu sama ya. Tuh, yang general. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa mengeksplorasi lagi. Kemudian ada topik. Nah, topik ini yang bisa Bapak Ibu langsung ambil materinya ya untuk di kelas gitu ya. Bapak Ibu bisa mengambil. Nah, ini punya saya dipin di grade 10 atau di tingkat 10 karena saya mengajar di kelas 10 gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang mengajar di preschool atau di TKA, TKB ini bisa memilih di sini. Atau yang SD, misalnya SD kelas berapa nih? Maaf, terlalu cepat. Nah, misalnya kelas 4. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa nih yang kelas 4 ini ya. Yang kelas 4 misalnya ini tentang mata pelajaran keanekaragaman hayati, tabel, kemudian tentang tulang, bilangan caca gitu ya. Kemudian tentang bagian tubuh, tumbuhan dan fungsinya. Nah, kemudian ada yang masih terkunci nih Bapak Ibu. Nah, ini perlu di-upgrade gitu ya untuk Bapak Ibu yang belum mengupgrade akunnya. Selanjutnya kita kenalan lagi. Di sini ada editor. Nanti kita ke sini aja kelas dulu. Nah, di kelas ini, kelas ini Bapak Ibu bisa membuat kelas sendiri layaknya Google Classroom gitu ya. Bapak Ibu bisa membuat kelas, bisa mengundang siswa, kemudian juga bisa nih memberikan materi di sini atau nanti anak-anak siswanya juga mengupload materi di sini. Nah, nanti kita akan mencoba untuk membuat kelas untuk kelas pendampingan ini untuk Bapak Ibu mencoba untuk mengupload proyek Bapak Ibu di akhir sesi besok ya. Oke, itu kemudian ini ada panduan bagi Bapak Ibu yang mungkin mau mencari panduan gitu ya. Di sini ada cara membuat diorama, kemudian ada flashcard, kemudian ada worksheet atau LKPD gitu ya. Kemudian kita geser lagi. Nah, ini juga tentang anatomi daun gitu ya. Kemudian flashcard seni budaya Indonesia. Ada juga ini kubus ajaib. Ini juga sudah ada template-nya di sini. Bapak Ibu tinggal klik aja. Tinggal diklik langsung nanti ada template-nya di sini yang bisa dimanfaatkan. Di sini kebetulan tidak terbuka langsung ya. Oke, sebentar ada yang masuk. Ulika. Saya akan klik dulu. Oke. Ya, baik, ini untuk panduan ya Bapak Ibu. Kalau mau membuat konten yang lain, panduan di sini sampai ke bawah ini Bapak Ibu juga bisa mengakses di sini. Panduan-panduan ini resmi dari Assembler, cuma mungkin kelemahannya di panduan ini adalah masih menggunakan tampilan Assembler Edu yang lama. Jadi mungkin ada beberapa hal yang agak berbeda untuk cara atau tampilan yang ada di editornya gitu ya. Nah, kemudian ini di editor, kita di menu editor sekarang. Nah, menu editor ini bagaimana Bapak Ibu nanti akan membuat gitu ya, akan membuat proyek AR yang akan dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya nih, ini ada beberapa proyek yang sudah saya buat. Misalnya ini yang draft, ini berarti belum saya publish gitu ya. Atau ini yang sudah tidak ada tulisannya draft ini berarti ini sudah pernah saya
publish. Nah, sekarang mari kita coba untuk membuat proyek baru. Ini bagi yang pemula ya, Bapak Ibu bisa mengulang kembali, atau yang sudah SCT juga bisa sambil mengingat-ingat kembali. Di sini sebentar ada yang mau masuk lagi. Nah, di sini Bapak Ibu ketika mengeklik membuat proyek baru, ini ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah Super Simple Editor, di mana di sini nanti Super Simple Editor ini nanti Bapak Ibu hanya ada satu objek saja yang bisa dimasukkan. Jadi ini cuma satu objek. Jadi Bapak Ibu hanya objek satu itu saja, tidak bisa menambah suara, tidak bisa menambah teks dan yang lainnya. Kemudian di sini ada yang tengah, ini adalah Default Editor, di mana di sini Bapak Ibu bisa menambahkan banyak-banyak objek, teks, audio, bahkan video juga bisa dimasukkan di sini. Nah, yang ketiga ini yang Generate with AI yang tadi saya sampaikan. Di sini masih kita memerlukan koin atau memerlukan pembayaran ketika akan melakukan generate. Nah, di sini saya akan mengenalkan melalui bagian yang tengah, bagian Default Editor. Nah, kita buka. Baik, di sini sudah terbuka, sudah terlihat ya. Oke, kita mau kenalan dulu nih dengan tampilan di editor ini. Yang pertama, ya bagi Bapak Ibu yang sambil mengingat-ingat lagi, di bawah sini ini ada Ubin ya Bapak Ibu ya, ada Ubin. Ini adalah alas atau media yang akan digunakan untuk membuat proyek gitu ya. Di sini Bapak Ibu akan lebih mudah jika menggunakan mouse, karena nanti di sini saya juga akan menjelaskan tentang penggunaan mouse ya. Jadi ini ketika Bapak Ibu scroll ke atas, nanti ini akan memperbesar tampilan seperti ini. Kalau kemudian scrollnya kita tarik ke bawah, scroll yang ada di mouse itu, dia akan menjauhkan. Jadi ini untuk fungsinya untuk zoom in, zoom out gitu ya. Nah, kemudian ketika kita nanti klik kiri, kemudian ditahan dan digerakkan, nah ini kita bisa menggerakkan ini si lantai ini atau alas media di studio ini bisa kita putar kanan, kiri, atas, bawah sesuai dengan gerakan mouse kita. Ini kalau pakai klik kiri. Kalau pakai klik kanan, ini akan merubah semua, tapi dia tidak akan akan menggeser semuanya, tapi tidak akan merubah posisi. Jadi mau ke atas, mau ke bawah, tapi posisinya tetap mendatar gitu ya. Dia tidak akan terbolak-balik gitu. Nah, ini kalau klik kanan. Kalau klik kiri, nah ini kalau kita gerakan dia akan berubah posisi, bisa ke atas, bisa ke bawah gitu ya. Jadi kalau klik kanan dia akan tetap mendatar. Seperti itu pergerakannya, perbedaannya di situ ya untuk klik kiri dan klik kanan. Kemudian Bapak Ibu kalau kita scroll di sini ada tulisan front. Nah, di sini artinya apa? Artinya bahwa ini adalah bagian depan dari proyek kita gitu ya. Jadi proyek kita ada di depan. Jadi usahakan untuk tulisan front ini berada di depan kita persis gitu ya. Nah, kemudian di bagian atas ini Bapak Ibu. Atas ini ada tombol home. Nah, ini kalau kita klik, nanti kita akan kembali ke tampilan awal home itu. Kemudian di sini ada redo, ada undo, ada redo gitu ya. Seperti kalau kita melakukan kesalahan, kita bisa mengundo gitu. Tapi mungkin hanya satu kali. Kemudian di sini ada nama. Nah, nanti kalau Bapak Ibu proyeknya sudah diberi nama atau di save gitu, nanti di sini bisa berganti pakai nama yang Bapak Ibu buat sendiri. Ini untuk menyimpan, ini juga untuk menyimpan juga. Seperti itu ya, nanti kita simpannya nanti. Kemudian di sebelah kiri ini Bapak Ibu, ini ada fitur atau ada menu. Yang pertama ini menu 3D, di mana di sini isinya adalah perpustakaan atau library-nya 3D. Ini kalau kita buka, nah ini ada beberapa folder gitu ya. Nah, kalau ini kita klik yang semua, ini ada beberapa folder yang masih berbayar Bapak Ibu. Ini 56.000, ini 112.000 dan seterusnya. Nah, kita ambil yang spesial belajar ID.
di sini sudah ada beberapa sebenarnya nih pro ya, tetapi karena ini spesial akun belajar ID ini bisa kita akses secara gratis. Kemudian di sini juga ada tulisan atau ada gambar orang ini ya. Ini artinya apa? Artinya di objek-objek yang ada di folder ini ada animasinya gitu ya. Nah, misalnya contohnya di sini nih. Ini cuma ada mahkota saja, tidak ada gambar orangnya. Berarti ini tidak ada animasinya. Tidak ada pergerakan di situ, hanya gambar saja gitu ya. Nah, ini juga tidak ada animasi. Kalau ini ada animasinya. Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan tema atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ambil gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada perpustakaan yang berupa 2 dimensi atau gambar. Ini di menu gambar ini. Nah, menu gambar ini juga Bapak Ibu bisa memilihnya, ada banyak folder yang bisa kita ambil, yang bisa kita sesuaikan gitu ya, sesuai dengan materi yang akan kita buat di sini. Kemudian ada lagi ini teks. Nah, mengenal teks ya Bapak Ibu nanti bisa memasukkan teks di sini. Ada 2 macam teks. Yang pertama adalah untuk teks judul, yang pertama teks judul, yang kedua adalah teks untuk anotasi atau untuk menunjukkan apa ya namanya, menunjukkan objek itu atau memberikan deskripsi dari sebuah objek. Tuh. Kemudian di sini ada video. Bapak Ibu bisa upload video di sini berupa MB4 gitu ya, dengan ukuran maksimal 50 MB. Kemudian ini ada juga di menu suara, di mana Bapak Ibu bisa mengunggah apa ya namanya, background musik atau mungkin suara efek gitu ya. Meskipun di sini sudah diberikan BGM atau background musik yang gratis dari Assembler, ini bisa langsung dipakai, atau SFX yang gratis dari Assembler. Ini bisa Bapak Ibu gunakan ya. Nah, selanjutnya ini untuk mempelajari Bapak Ibu bisa ambil tutorialnya. Kalau Bapak Ibu lupa gitu ya, bisa ambil tutorial di sini. Kemudian juga ini ada pendukungnya. Bapak Ibu jika ngebug atau nggak bisa kemana-mana gitu, misalnya mandek gitu ya Bapak Ibu, bisa dilaporkan di sini. Atau Bapak Ibu juga bisa request 3D. Misalnya Bapak Ibu ngajar fisika nih, kok nggak ada jangka sorong gitu ya. Bapak Ibu bisa minta di sini. Bisa request ke tim Assembler. Nanti kalau request Bapak Ibu sekiranya bisa diakomodasi, nah itu juga bisa diakomodir, nanti akan dibuatkan aset 3D-nya. Atau Bapak Ibu bisa memberikan saran. Nah, ketika Bapak Ibu nanti minta 3D atau minta saran, itu nanti saran Bapak Ibu bisa di screenshot, bisa dilaporkan, kalau nggak salah nanti dapat poin 5 di Ace Dashboard gitu ya. Dan ini setting, bisa setting uang kamera, menampilkan atau menyembunyikan garis atau grid. Nah ini ya kotak-kotak ini bisa disembunyikan. Kemudian bisa menampilkan collidernya atau keyboard shortcut-nya. Di sini juga bisa. Nah ini sekedar untuk pengenalan bagi Bapak Ibu yang pemula ya. Kemudian di sini bagian bawah, ini ada gambar petir. Ini untuk visual codingnya. Nah, untuk visual codingnya nanti kita akan ngumpet di sini. Nah, ini ada event, ada kondisi, state, tadi ya yang sudah saya sampaikan. Kemudian ini juga ada object list. Nah, di sini nanti akan muncul objek-objek yang sudah kita masukkan di sini. Oke, baik. Kita akan mencoba ya Bapak Ibu ya. Kita akan mencoba untuk membuat proyek sederhana, nanti menggunakan visual coding yang sederhana pula. Kita mulai ya Bapak Ibu. Untuk yang pemula mungkin bisa sambil mengikuti. Ya, kita ambil ke 3D. Di sini misalnya saya mau cari tokoh ya. Tokoh. Nah, di sini misalnya ada tokoh Thomas Alva Edison gitu ya. Nah, di sini misalnya yang sedang kita pilih animasinya, misalnya di sini. Oke, ya, di sini
Thomas Alva Edison ya. Nah, misalnya ini kita akan ubah ukurannya, kita perbesar sedikit. Oke, kemudian kita agak memutar. Di sini misalnya ya. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah anotasi tentang siapa sih Thomas Alva Edison gitu ya. Kita misalnya cari dulu, misalnya kita cari di Google dulu ya, Thomas. Sebentar. Saya carikan dulu. Di sini, nah misalnya ini ada, sudah ketemu nih sedikit keterangan tentang Thomas Alva Edison misalnya ya di sini. Nah ini misalnya kita mau kasih teks, teks di sini adalah namanya si tokoh ini ya. Nah, kemudian ini bentuk hurufnya, saya ambil yang ini. Warnanya misalnya saya ganti warna merah. Oke. Nah, oh ya, Bapak Ibu, saya lupa untuk memberikan keterangan di sini. Di sini Bapak Ibu ada panah ya, ada tanda panah ya. Kita ke sini dulu. Ada tanda panah. Tanda panah di sini ada 3 macam warna. Ada panah hijau mengarah ke atas, panah merah mengarah ke samping, dan panah biru mengarah ke depan. Nah, di sini Bapak Ibu gunanya adalah untuk memindahkan si objek ini gitu ya. Misalnya ini kita mau menaikkan ini si Thomas ini mau kita geser ke atas. Kita kursornya kita arahkan ke panah yang berwarna hijau ini sampai dia berwarna kuning, baru kita klik kiri. Nah, ini baru bisa kita geser ke atas dan ke bawah. Begitu juga dengan kita mau geser ke samping kanan kiri gitu ya. Kita geser samping kanan kiri, kita arahkan kursor ke panah merah sampai berwarna kuning. Kalau sudah kuning ini berarti dia sudah siap untuk bergerak gitu ya. Kita klik kiri, bisa langsung geser kanan dan kiri seperti itu. Atau sebaliknya ini mau kita majukan nih, pakai yang panah biru, kita tarik, kita geser ke depan dan ke belakang. Kemudian di sini kita bisa memutar. Tadi saya langsung muter aja ya, nggak jelasin, maaf ya, terlewat. Nah di sini juga bisa memutar kanan kiri pakai yang di tengah ini, atau misalnya kita mau dijungkirkan. Nah, si Thomas ini mau kita jungkirkan, atau mau kita geser ke kanan kiri, mau kita balik ke kanan kiri, ini bisa pakai ini ya ceknya. Nah, seperti itu. Kita kembalikan ke 0 sebentar. Nah. Oke, sudah ya. Nah, di sini kita bisa mengubah ukuran. Kita geser atau kita tarik ke kanan ke kiri itu untuk membesarkan dan mengecilkan. Nah, itu Bapak Ibu ya untuk arah-arahnya. Jadi di situ. Kemudian Bapak Ibu di sini juga ada, kita bisa set kamera nih. Kita setting kamera. Di sini kita klik skinnya, kemudian kita atur kamera. Nah, artinya apa? Nanti kita akan melihat posisi Thomas Alva Edison ini seperti ini. Begitu. Oke, sampai di sini dulu nih yang pemula, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, boleh boleh ditanyakan di kolom chat sebelum saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan lagi gitu ya.
Mungkin ada yang mau menambah sebelum nanti kita akan menambahkan anotasi untuk si objek di Thomas Alva Edison ini, gitu ya. Saya carikan, sambil saya carikan dulu, saya sudah punya voice tentang ini, Thomas Alva Edison ini. Sudah ada. Oke, baik. Kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Di sini, kemudian kita mau nambah teks anotasi tentang Thomas Alva Edison ini. Nah, di sini ada line, ada circle, gitu ya. Ada dua macam anotasi, gitu ya. Kita bisa pakai yang line, bisa pakai yang circle. Nah, kita pakai yang line aja. Nanti ini garisnya seperti ini, bisa ke arah kanan, bisa ke arah kiri, gitu ya. Kemudian titik di sini saya kasih deskripsi. Nah, baru nanti ini saya ketikkan tentang Thomas Alva Edison. Oh, ternyata saya salah nulis nih. Oke, nanti nggak apa-apa kita. Kemudian ini kita place. Kalau sudah, nanti kita klik di objeknya, karena kita nanti mau memberikan keterangan si alfa ya. Jadi ini kita klik di sini. Tap on specific object, saya klik di sini, ditunggu. Ya, nah ini deskripsi. Kemudian ini saya mau mengedit ini. Jadi ini kan tadi saya salah ya, nulis judulnya ya. Nulis judulnya salah, saya mau editnya di sini di sebelah kanan. Nah ini ada tulisan yang salah. Ini mau saya ganti V, kemudian di apply. Nah, yang betul pakai V atau pakai F ya? Oke, kalau saya lihat di ada yang tahu Bapak Ibu yang benar pakai F atau pakai V ya? Kalau saya lihat di Google kok pakai V. Oke, yang gini aja ya. Oke, kita ini kan. Kemudian, nah di sini kok nggak pas ya ini ya untuk anotasinya ya. Ini Bapak Ibu bisa menggeser juga. Agak ke sini, agak ke supaya tidak menutupi wajah gitu ya. Kita sampaikan di dada. Gitu. Iya, di library-nya itu pakai F kalau di library-nya Bu Yohana. Tapi kalau saya lihat di Google kok pakai V, jadi mungkin ada perbedaan ejaan ya, saya nggak tahu. Nah, nanti bisa kita cari kebenarannya bersama-sama. Kalau dari ini, dari library-nya ini pakai F. Ini dari library-nya pakai F alfanya. Kalau saya lihat di Google kok pakai V ya, bukan pakai F ya. Atau nanti kita sepakati bersama. Gitu. Oke, ini dulu. Nah, kemudian kita mau memberikan voice gitu ya. Kita mau memberikan voice, baru nanti akan kita buat ke visual coding-nya. Kita akan bikin suara. Di sini ada suara. Nah, di sini Bapak Ibu, kebetulan saya sudah menyiapkan nih, sudah menyiapkan audio tentang Thomas ini. Kita bisa mengunggah file, bentuknya bisa MP3 atau WAV atau OGG ya. Jadi boleh pilih salah satu, yang paling familiar yang MP3 ya. Kita pilih saja. Kemudian saya ambil di sini. Saya upload. Nah, di sini karena dia bukan musik latar, saya pilih SFX ya. Dan ini tidak saya looping, untuk volumenya tidak usah terlalu besar gitu ya. Kita klik please. Di sini nanti oke. Sini ya. Kemudian nah, karena ini SFX, kita baru akan memberikan apa ya? Akan memberikan visual coding di sini. Visual coding sederhananya yaitu misalnya di sini kita klik
di sini visual coding gitu. Kemudian kita klik event when. Nah, kita ambil jika ini gambar Thomas Alva Edison gitu ya. Diklik gitu. Kemudian state-nya ada set media perkenalannya, ini akan berputar. Ini loopnya saya matikan supaya tidak berulang. Ya, kita coba untuk tinjau. Oke, ini kalau kita klik deskripsi, nah ini tentang Thomas Alva Edison ya. Kemudian kalau kita klik Thomas Alva Edison-nya. Hello, my name is Thomas Alva Edison. I was born on February 11th, 1847, in Milan, Ohio. I am known as an American inventor, scientist, and entrepreneur. Okay. I am the inventor of the incandescent light bulb, the phonograph, and the motion picture camera. Oke, di situ. Nah, ini misalnya ya, ini menggunakan, oke, terima kasih Bu Yuwana. Nah, di sini visual coding dengan model yang sangat sederhana ini sudah kita buat. Jadi untuk Bapak Ibu yang pemula ini sudah bisa langsung kita gunakan. Jadi ini yang tadi saya sampaikan di grup bahwa ini adalah salah satu proyek sederhana di mana ini berupa satu skin gitu ya, atau satu halaman saja. Nah, tadi ada beberapa Bapak Ibu yang peserta yang sudah membuat beberapa proyek yang kompleks ya, lebih dari satu skin gitu, berarti sudah expert gitu ya, sudah mulai mengembangkan keterampilannya di Ascender. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang pemula kemarin yang mengisi belum pernah membuat sama sekali, ini bisa mencoba dengan proyek sederhana ini gitu ya. Selanjutnya nih kita anggap misalnya ini sudah selesai gitu ya. Sudah selesai, kemudian kita mau menerbitkan. Nah, di sini nanti akan muncul bagaimana kita membuat sampul atau untuk thumbnailnya gitu ya. Ini kita klik saja. Oke, kita ganti namanya menjadi Thomas. Ya, kita deskripsikan, mendeskripsikan. Nah, sini bisa tambah kategori misalnya apa? Kayak kategorinya Vito, ya. Kemudian bisa juga edukasi. Kemudian kita bisa publish. Oke, di sini Bapak Ibu bisa publish. Nah, di sini ada link proyek. Nah, link proyek ini kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau ada perintah untuk silahkan membagikan link proyek. Nah, ini yang di copy ini. Sebelah sini. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu ini mau membagikan atau mau mencetak dalam bentuk apa ya, QR marker gitu ya, Bapak Ibu bisa mengambil yang sebelah kiri nih, ada QR marker. Sebelah sini. Nah, ini QR marker, misalnya kita klik ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa download. Nah, kemudian ini bisa langsung nih, langsung dikasih ke siswa atau mau kita masukkan ke sebuah flashcard atau sebuah kartu gitu ya, supaya lebih menarik gitu ya. Nah, nanti kita akan langsung masukkan ke sebuah kartu. Jadi ini Bapak Ibu yang pemula bisa langsung membuatnya. Tuh, supaya nanti bisa bikin proyek bersama. Oke, baik, ini sudah. Kemudian kita mau ke halaman awal atau ke halaman
depan di beranda untuk kita membuat kartu. Nah, misalnya ini kita simpan dulu, kita klik home, biasanya akan ada notifikasi simpan proyek, kita simpan lagi supaya aman ya, jadi proyek kita supaya tidak hilang. Nah, kita sudah kembali nih di sini. Kita mau bikin flashcard gitu ya, Bapak Ibu ya. Bikin flashcard kita ambil panduan. Atau mungkin kita mau bikin kubus pintar nih. Nah, jadi kita mau bikin kubus pintar, kita bisa pakai ini. Kita bisa pakai ini. Nah, di sini Magic Cube ini. Oke, ternyata ini pindah tempat, saya ganti ini dulu. Ganti mode presentasinya. Template kubus ajaib. Ya. Nah, di sini ada template-nya kubus ajaib ya. Nah, di sini kita nanti bisa menggunakan template ini. Dari ini sudah dibuatkan template oleh assembler yang bisa kita manfaatkan ya Bapak Ibu ya. Bisa kita ganti nanti gambarnya sesuai dengan apa yang akan kita buat gitu. Oke, di sini kita turun ke bawah, kita view template-nya. Kalau sudah kita buka dengan editor. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung mengubahnya gitu ya. Misalnya ini kita ganti. Kita ganti. Supaya lebih besar ya. Nah, ini kita delete dulu. Oke, sorry. Kita duplikat dulu ya, karena ini template ya, lupa saya. Kita duplikat dulu. Kita duplikat page-nya. Nah, kalau sudah diduplikat, baru ini kita ganti. Nah, kita misalnya membuat baru gitu ya. Nah, membuat baru di sini ada nggak elemen tentang Thomas Alva Edison? Oke, misalnya ini ya. Sampai di sini misalnya ini. Nah, ini kita buat. Oke, kemudian mungkin ada juga kita tambah teks ya, supaya nanti bisa untuk keterangan. Ganti fontnya. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, ini mau kita kasih kemudian ya. Oke, oke. Kita bikin ini aja ya, tidak usah terlalu ini ya. Oke, bikin sedikit. Nah, oke, terus kemudian kita download dulu supaya ini jadi gambar gitu ya. Kita download page berapa ini? Page 4 ya. Kemudian kita download. Kok video, sorry. Kita cancel dulu. Ini kita ganti yang PNG. Ambil halaman 4.
Di halaman 4 saja. Oke. Nah, di sini nanti kita mau mengganti nih ini Bapak Ibu kalau kubus misalnya nanti di sisi 1, ini kan kalau kubus ada 6 sisi ya, ini ada 6 tokoh, nanti ada Thomas Alva Edison misalnya, terus Albert Einstein, atau siapa gitu ya. Kemudian, oh ada yang kurang lagi, saya lupa, kita mau memasukkan ininya tadi, apa namanya, memasukkan QR code-nya tadi. Kita upload filenya, ambil dari galeri, kok galeri download. Nah, ini sorry, custom markernya belum saya masukkan ini ya. Sudah buru-buru download aja nih. Nah, misalnya di sini, nah ulang ya downloadnya. Oke, kita share lagi, kita download PNG, kemudian kita ambil saja satu halaman. Nomor 4. Oke, kita download. Nah, baru nanti kita upload file untuk kita jadikan di halaman ini. Nah, ini. Oke. Sudah. Kita berpesan agak lebih. Nah, seperti ini. Nanti di halaman berikutnya Bapak Ibu bisa mengganti lagi, menambah. Kemudian di sini ada cara. Nah, di sini ini bisa tinggal di copy aja Bapak Ibu untuk yang satu sisi. Jadi untuk di kubus ajaib ini nanti Bapak Ibu bisa untuk satu sisi ini tetap bisa kita gunakan kembali untuk petunjuk pengguna. Nah, nanti di bagian sini bisa diganti tokoh yang lain misalnya. Ini juga bisa diganti tokoh yang lain. Kalau sudah Bapak Ibu tinggal download halaman ini saja, kemudian dicetak di kertas tebal gitu ya, kemudian dipotong, disesuaikan dengan bentuk kubusnya. Kalau sudah, jadi deh itu kubus pintar atau kubus ajaib yang bisa langsung kita gunakan di kelas kita gitu. Oke, Bapak Ibu, ini khususnya untuk yang pemula yang kemarin masih apa ya, belum pernah membuat proyek sederhana gitu ya. Nah, nanti saya juga akan ada sesi sesi untuk intermediate gitu ya, untuk sesi teman-teman yang sudah pernah menggunakan assembler ini untuk kita bersama-sama membuat games untuk game sederhana. Ini sebentar saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan game yang sudah saya buat. Mungkin nanti bisa kita kapan-kapan bisa membuat ini. Saya coba. Tadi saya bikinnya di saya bikinnya di akun yang satu. Saya share ya, saya share screen dulu. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya baru membuat game gitu ya. Nah, misalnya ini menggunakan visual coding. Ini Bapak Ibu, saya membuat game gunting batu kertas gitu ya. Nah, nanti kita kalau masih ada waktu kita bisa membuat ini untuk teman-teman yang sudah di level lanjut ya. Untuk yang level pemula kita
membuat yang sederhana dulu. Tuh. Not found. Oh, ini maaf, ini berarti ada yang salah. Oh, ini premium ya. Ini saya buka di non premium. Oke, sebentar saya pindah lagi. Saya buat dari sini aja, kita edit di sini. Nah, ini saya mau menunjukkan untuk apa namanya visual coding yang saya gunakan untuk bikin ini gitu ya. Oke, kita tunggu dulu. Masih, sepertinya sinyal saya agak bermasalah. Kok lama ya? Ya, ada yang di sini. Oke, ini sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya. Sudah terlihat ini tampilannya. Nah, ini saya perlihatkan untuk visual coding yang digunakan. Nah, cukup banyak visual coding yang digunakan dan cukup ribet gitu ya kalau dilihat. Tapi sebenarnya ini ada beberapa step. Yang pertama adalah ini masing-masing grup ini adalah grup, ini coba saya besarkan. Nah, supaya ini grup yang pertama ini adalah, nah ini ketika play nanti diklik, nanti dia akan show option gitu ya. Nah, kemudian ini jika diklik replay, nanti yang akan ada apa, banyak di sini, ada banyak media atau banyak objek sebenarnya. Ini kita hidden atau kita tutup. Kemudian ini ada lagi satu paket lagi, ini untuk ketika show option nanti yang keluar apa gitu. Kemudian jika random boot ini dieksekusi gitu ya, nanti ini pilihannya apa. Mungkin ini kira-kira Bapak Ibu pengen mencoba membuat ini enggak? Nah, ini nanti kalau kita lihat tinjauannya seperti ini. Ini visual coding sudah cukup kompleks gitu ya. Jadi satu skin tapi menggunakan visual coding yang kompleks. Sebentar kita tunggu ya. Oke, kita play. Nah, di sini kita mau switch nih ya. Misalnya kita mulai. Nah, kita playernya sebelah kiri. Ini yang putih ini adalah playernya. Misalnya kita mau pakai batu. Oh, ternyata ini bootnya dia pakai gunting gitu ya. Kita coba lagi gunting. Oh, ternyata sama-sama gunting. Nah, jadi bootnya ini random ya, dia mau apa aja gitu. Kalau yang player bisa kita pilih. Oh, ternyata draw lagi. Oke, gunting. Nah, ternyata si siapa? Bootnya dia batu, makanya kita langsung dipukul karena kita kalah gitu ya. Kemudian di sini ternyata batu sama kertas langsung dipukul lah sama si ini. Kita coba lagi. Nah, kita yang menang, jadi kita bisa nyerang. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh game sederhana dengan visual coding yang pernah saya buat gitu ya. Nah, oke, boleh. Nanti ini kalau kita mau kita coba hari ini kayaknya waktunya nggak cukup karena kita tinggal sebentar, ini waktunya sudah jam 8:30 ya, sudah jam 20:23. Mungkin ini nanti di lain pertemuan atau nanti kita buat kelas khusus untuk membuat game ini gitu ya, supaya Bapak Ibu nanti ada pengalaman untuk membuat game sederhana seperti ini dengan visual coding. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan
saya persilahkan Bapak Ibu untuk ini, boleh raise hand atau boleh menuliskan pertanyaan atau apa hal yang mau disampaikan melalui kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Monggo, bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu untuk ini. Terutama Bapak Ibu yang pemula hadir nggak ya hari ini ya? Saya coba cek dulu yang kemarin. Memilih belum pernah ada. Kemarin yang belum pernah membuat siapa ya? Ada ada Bu Resti ternyata tidak hadir hari ini. Oke, ada lagi yang belum pernah membuat mungkin. Oke, ini kalau yang sudah pernah membuat proyek lebih dari satu scene ada satu orang, yang sudah lebih dari 5 proyek yang kompleks ya, ada 2 orang, membuat proyek sederhana ada 5 orang. Oke, Bapak Ibu. Baik. Bu Yuana bikin kelas visual coding. Boleh, nanti kapan-kapan kita agendakan untuk bikin kelas khusus visual coding ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita bikin game bareng-bareng gitu ya. Boleh, nanti bisa kita agendakan. Boleh Bu Yuana. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan Bapak Ibu. Dan langsung di assembler. Oh gitu. Bisa sih, nanti bisa diusulkan ke Mbak Vinka supaya bikin kelas assembler gitu ya. Oke, boleh nanti bisa kita buat kelasnya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait dengan untuk pendampingan di sesi 2 ini, karena memang ada perubahan ya, karena tadi diminta. Oke, Bu Rispa boleh. Oke, baik, terima kasih. Ini sehubungan dengan proyek yang ada di assembler. Adakah bagian yang ketika kita memberikan soal gitu ya, semacam multimedia pembelajaran interaktif yang bisa jawab langsung di media atau di proyek itu, bisa nggak ya? Saya belum menemukan soalnya. Bisa Bu, nanti kita juga menggunakan visual coding. Jadi misalnya nih ada gambar apa? Misalnya ada gambar tumbuhan gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, ada teks nanti bagian tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis gitu ya. Nanti ada pilihan, misalnya pilihan A daun, B batang, terus C akar misalnya seperti itu. Nanti misalnya anak mau klik yang daun gitu, nanti benar gitu ya Bu Rispa, misalnya contohnya seperti itu ya. Iya bisa, tapi misalnya dia nulis di situ gitu, jawabannya menulis. Kalau menulis saya belum pernah menemukan. Kalau di assembler ini biasanya lebih banyak ke klik, jadi modelnya nanti pilihan ganda seperti itu, atau mungkin modelnya menggeser objek gitu. Kalau menulis langsung saya juga belum pernah menemukan, Bu. Oh gitu, iya. Berarti saya mencoba untuk mencari, misalnya ini kan mencoba menggunakan assembler itu untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa gitu.
Jadi literasi itu kan tidak hanya sekedar klik gitu kan, jadi dia bisa menjelaskan misalnya fungsi daun atau fungsi mahkota, fungsi titik itu dia sendiri yang bisa menuliskan gitu. Oke, ya bisa diusulkan untuk perkembangan ya. Iya, supaya seperti di PictoBlox itu kan sudah bisa dituliskan, misalnya gitu. Iya, ditanyakan bisa menuliskan supaya lebih lengkap lah istilahnya. Jadi kan sudah ada gamenya di situ, ada penjelasannya, ada materinya. Nah, ketika sudah sampai ke asesmennya, enggak sekedar mengklik saja, tapi paling tidak ada untuk bisa nulis gitu ya, kemampuan melihat daya nalar siswa. Mungkin itu Mbak Rini, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Risma, bisa diusulkan di assembler ya, bisa diusulkan, semoga nanti bisa diakomodir oleh tim assembler, oleh Mas Hasbi dan kawan-kawan. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan usulan atau mungkin mau bertanya, silakan. Oke, baik. Jika tidak ada, mungkin kita tidak harus sampai jam 9 ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang ada di Indonesia Timur ini sudah cukup malam gitu. Kalau masih mau ada yang didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama. Kalau misalnya dirasa sudah cukup, nah nanti kita akan sambung materi kita di pertemuan ketiga Senin mendatang gitu. Oke, baik, masih saya tunggu yang mau berdiskusi atau mungkin mau kembali berbagi. Ini ada Pak Fajar, kemudian ada Pak Herman, ada Ibu Dewi, ada Ibu Wiwi, Bu Pungki, mungkin Pak Sandi mau berbagi, boleh. Ada lagi yang di layar saya ini juga ada. Oke, Pak Herman, boleh, silahkan dibuka mic-nya, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini terkait dengan apa namanya yang ACE itu. Ini kan di sana kan ada partisipan untuk mengikuti kegiatan kayak seperti ini gitu kan. Nah, otomatis ada poinnya gitu. Nah, apa kira-kira yang jadi dokumennya gitu? Oke, baik. Jika ini Pak Herman ini sekarang kan menjadi partisipan ya dalam kegiatan ini ya. Nah, ini cukup Bapak tadi di screenshot saja tentang apa yang ada di layar ini. Misalnya waktu saya menjelaskan atau waktu ini kita diskusi ini boleh sambil di screenshot gitu ya. Nah, kemudian nanti kemarin kan ada flyer nih yang saya bagikan di grup, Pak. Nah, flyer itu nanti juga disertakan, dijadikan di halaman pertama, kemudian nanti halaman berikutnya adalah foto-fotonya. Sebentar, saya coba bukakan contoh ketika saya menjadi partisipan ya. Saya bukakan dulu. Nah, misalnya saya mengikuti roadshow gitu ya, saya menjadi partisipan pada kegiatan roadshow webinar gitu misalnya. Sebentar. Nah ini contohnya Pak. Nah contohnya yang saya buat seperti ini. Jadi ini untuk apa namanya halaman pertamanya ini adalah flyernya gitu. Kemudian halaman keduanya ini adalah, nah ketika saya mengikuti di screenshot saja. Seperti itu. Ya, kita screenshot pas lagi di ininya, apa namanya, di zoom-nya gitu. Kayak gini. Ambil beberapa saja, beberapa tanggal
tangkapan layar yang bisa diambil gitu ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi nanti ini bisa menjadi apa? Laporan, kemudian nanti di deskripsi ditulis mengikuti kegiatan apa judulnya ini, hari apa, tanggal berapa misalnya, kemudian waktunya kapan gitu. Kemudian langsung dikirimkan. Gitu. Nanti ini diupload, ini di PDF kan jadi satu file gitu ya. Kemudian diberi judul. Seperti itu Pak, kurang lebih untuk ininya, untuk caranya untuk menjadi partisipan gitu. Itu Pak Herman. Oke, ada lagi mungkin. Tadi ada yang tanya, misalnya bikin apa ya, bikin proyek. Nah, kalau bikin proyek yang ini apa, yang di screenshot gitu ya, membuat proyek. Misalnya, saya share dulu, membuat proyek. Nah, kalau membuat proyek ini yang kita lampirkan, yang pertama adalah, nah ini tampilan yang ada di beranda atau tampilan yang ada di ini. Saya perkecil dulu supaya bisa terlihat. Nah, kayak gini. Nah, ini tampilan ini. Kemudian nanti dia, kalau misalnya ini waktu penugasan kemarin ya, ini saya link proyeknya ada, kemudian ada ininya, link Canva-nya. Nah, ini kalau yang proyek mau kita laporkan. Ini nilainya kalau nggak salah 10. Ini saya dapat nilainya cuma 10. Karena ini proyek sederhana. Itu. Kemudian ada lagi misalnya pernah membuat, nah misalnya membuat video tutorial gitu ya. Nah, misalnya membuat video tutorial. Tuh. Nah, ini perlu kita buat judulnya, kemudian kita masukkan YouTube channelnya, link YouTube-nya apa, kemudian ini adalah tangkapan layar di YouTube. Nah, ini deskripsi yang ada di YouTube. Kemudian ini, nah ini pas kebetulan saya screenshot, belum ada yang nonton ya, karena ini masih baru di bulan Juni saya membuat. Dan saya laporkan. Ini juga poinnya 10 kalau nggak salah. Buat video tutorial. Seperti itu. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Kita masih ada waktu ini 23 menit. Ya, kita masih ada waktu 23 menit kalau mau kita fullkan sampai jam 21. Kalau misalnya hari ini sudah dirasa cukup, nanti kita akan lanjut untuk pertemuan berikutnya. Kita akan mencoba untuk membuat aset 3D dari eksternal. Jadi kita akan mencoba untuk membuat aset 3D dari di luar assembler, kemudian kita masukkan ke assembler gitu. Atau kita juga nanti akan mencoba untuk generate AI di assembler. Itu untuk pertemuan yang ketiga besok. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kemudian untuk presensi hari ini. Oke, presensi hari ini saya share screen dulu. Untuk presensi hari ini, nah ini silahkan di screenshot. Itu ya. Kemudian sorry. Presensi hari ini di sini Bapak Ibu silahkan di silahkan di screenshot atau mungkin di apa namanya, saya coba bukakan linknya dulu. Saya
sematkan di chat ya. Ini dibuka sampai besok. Nah, pengalaman kemarin ini saya buat 2 hari supaya besok bisa kita ini lagi. Bisa kita buka lagi ya. Kemarin ternyata banyak yang belum sempat presensi gitu ya. Silahkan untuk presensinya. Saya share di grup juga ya. Oke. Untuk presensi hari ini dibuka sampai besok malam ya, supaya Bapak Ibu bisa lebih leluasa untuk melakukan presensi. Kemudian setelah itu, nah ini untuk untuk ketentuannya beberapa hal yang perlu disamakan gitu ya. Jadi tentang penyelenggara kegiatan ini silahkan diisi duta teknologi, kemudian nama narasumber saya sendiri, Rini Sri Lestari ya. Kemudian metode kegiatannya adalah pelatihan. Nah, untuk topik atau temanya kita pilih ada pendampingan ASIP pemula D2 atau head kedua. Itu untuk hal yang perlu disamakan pengisiannya. Ini juga akan saya sampaikan sebentar. Sini ya, supaya di grup juga bisa teman-teman yang belum sempat menyimak bisa mengikuti. Bapak Ibu, ini untuk presensinya supaya bisa diisi. Kemudian selanjutnya karena waktunya sudah cukup, mungkin tidak ada lagi yang mau disampaikan lagi atau tidak ada yang mau ditanyakan lagi untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin kita cukupkan sekian atau masih ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Boleh kasih reaksinya kalau sudah cukup. Boleh kasih jempolnya. Oke, terima kasih Bu Weni, Bu Alfi, Pak Suryadin, Pak Fajar, Bu Rispa. Oke, terima kasih. Ya, jadi karena dirasa sudah cukup ya. Terima kasih Bu Yuana, Bu Dewi. Ya, karena sudah dirasa cukup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin banyak salah yang sengaja atau tidak sengaja saya lakukan selama 2 jam, kurang lebih 2 jam terakhir ini. Saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Jika masih ada hal yang perlu untuk kita diskusikan kembali, kita bisa sambil diskusi di grup ya, kita bisa tanya jawab di grup. Terima kasih juga Pak Suryadin, amin. Sehat selalu untuk semuanya, Bapak Ibu. Selamat istirahat. Mari kita kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucap syukur, berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan dan sampai jumpa untuk kita bisa diskusi di grup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.